Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, asisten dari Praktikum SOM. Kali ini kita akan memasuki modul 5, yaitu penggunaan GPIO pada Raspberry Pi. Nah, di sini ada landasan teori tentang Raspberry Pi itu sendiri. Yang kemarin di modul 4 sudah ada pengenalan apa itu Raspberry Pi. Nah, pada modul kali ini kita akan menggunakan Raspberry Pi pada input outputnya. Jadi Raspberry Pi itu selain ada peripheral untuk device di luar Raspberry Pi, misalkan mouse, keyboard ataupun layar, juga terdapat pin input output. Nah, di sini disebutnya GPIO atau General Purpose Input Output. GPIO adalah pin atau terminal tambahan yang khusus dipasang di board Raspberry Pi untuk koneksi ke perangkat luar. Ya, ini untuk pin GPIO-nya. Kemudian untuk penamaan itu ada GPIO board. Yang dimaksud GPIO board itu penomeran mengacu pada fisik pin pada Raspberry Pi. Jadi ini pada fisik. Kemudian yang atas sebelah kiri ini untuk nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, dan urut seterusnya. Itu berdasarkan board. Tapi kalau GPIO BGM itu penomeran yang mengacu pada Broadcom SoC channel. Nah, di sini merupakan nama dari IC yang digunakan pada Raspberry Pi. Jadi IC-nya ini terhubung ke pin mana? Nah, itu dinamakan GPIO BGM. Penamaannya yaitu yang sebelah kiri. Itu pin 1 itu berarti kan dia mengoutputkan tegangan 3,3 volt. Kemudian yang bawahnya itu GPIO 2, GPIO 3, dan seterusnya. Nah, ini merupakan GPIO BGM yang terhubung ke IC. Jadi sistem penomorannya ada dua, yaitu berdasarkan board secara urutan dan berdasarkan BGM. Kemudian untuk percobaan praktikum, ini nanti kita full menggunakan simulasi pada web. Bisa diakses untuk webnya, silakan diklik, bisa ini. Kemudian untuk materi pengenalan Raspberry Pi, ada link YouTube juga. Kemudian untuk pengenalan output, pengenalan input, dan PWM. Di sini terdapat referensi video dari YouTube. Kemudian untuk percobaan pertama, itu kita mensimulasikan GPIO sebagai output. Nah, di sini sudah ada gambar hardware di mana pin dari GPIO itu terhubung ke LED. Kemudian simulasinya kita bisa langsung klik link ini. Setelah kita klik, maka akan muncul seperti pada tampilan. Nah, di sini merupakan website yang dapat digunakan untuk Python program untuk mensimulasikan input-output pada Raspberry Pi. Silakan kopas dari program yang ada di modul. Untuk menjalankannya tinggal di play ini nanti. Tapi sebelum ke situ sedikit menjelaskan tentang scriptnya, yaitu kita menggunakan import RPI GPIO as GPIO. Nah, di sini pendeklarasian awal kita menggunakan GPIO. Kemudian kita menggunakan time juga atau waktu. Kemudian kita men-setting pin 3 itu sebagai output. Nah, di sini untuk default dari program Python itu sendiri pada Raspberry itu penomorannya itu berdasarkan board. Jadi ini nanti yang digunakan adalah pin 3 dan penomorannya penomoran board. Nah, di sini. Oke, kemudian untuk isi programnya itu yaitu for I in range 5. Jadi nanti untuk variabel i yang akan dijalankan itu mengoutputkan pada pin 3 GPIO high. Ini nanti akan mengoutputkan tegangan 5 volt ke pin 3 yaitu
LED akan menyala. Kemudian time sleep 1 di sini untuk delay-nya, sebagai delay itu 1 detik. Kemudian untuk GPIO low berarti nanti LED-nya akan mati selama 1 detik. Kita simulasikan langsung ini. Di sini pin 3 LED-nya itu akan berkedip-kedip. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini programnya itu mengoutputkan. Jadi untuk simulasi pin di sini itu sama saja untuk hardware-nya itu yang sebelah kanan itu. Jadi untuk pin nomor 3 yang number yang di board itu kan GPIO 2. Nah, di sini kalau hardware-nya berada di sebelah sini. Kalau di simulasi ada di pin 3 atau BCM2. Jadi ini sama aja ya untuk BCM2, kalau yang di gambar itu GPIO 2. Percobaan 2 yaitu GPIO input. Jadi nanti kita menggunakan Raspberry Pi sebagai pembaca data, kemudian akan ditampilkan pada layar dari Raspberry Pi. Inputnya di sini menggunakan button, berarti kan nanti digital. GPIO set mode menggunakan board pada pin 27. Jadi nanti outputnya itu akan pin 27 itu apakah on atau off. Oke, kemudian untuk simulasinya kembali ke web. Jadi untuk GPIO set mode tanpa menggunakan ini itu berarti langsung defaultnya itu pada board. Tapi kita juga bisa mendeklarasikan ini dengan set mode. Nah, di sini untuk outputannya itu kan pin 27 tidak saya tekan. Kemudian saya tekan. Nah, pin 27 on. Di sini set mode-nya kita pindah ke BCM. BCM. Kemudian kita apply. Kita klik. Nah, di sini tidak bisa karena di sini set mode-nya itu kita menggunakan GPIO BCM. Sedangkan untuk yang nomor 27 di sini merupakan 27 dari board. Untuk 27 BCM itu letaknya di sini. BCM 27. Atau di pin 13 untuk yang boardnya. Nah, di sini untuk simulasi dari input output. Jadi kita bisa menggunakan apakah kita men-setting GPIO itu pada BCM atau pada board. Kemudian untuk percobaan ketiga, kita akan mensimulasikan GPIO sebagai input dan output. Di sini menggunakan button dan LED untuk simulasinya. Oke, ini untuk script percobaan 3 sudah saya kopas. Sama seperti yang sebelumnya, kita mendeklarasikan menggunakan GPIO board modenya. Kemudian kita menggunakan pin 3, pin nomor 3 sebagai output dan pin nomor 5 sebagai input. Kemudian ini while true, ini merupakan loop keseluruhan dari program. Di sini untuk pemrosesan output. Kemudian untuk yang pin 5 ini pemrosesan dari input. Untuk yang output itu sama di percobaan pertama tadi, pin 3 cuman high dan low. Kemudian untuk inputnya itu pin 5 itu ketika ditekan itu maka akan menampilkan pin 5 on. Kemudian selain itu maka pin 5 off. Oke, kita simulasikan. Ya, di sini pin 3 berkedip. Ini berdasarkan script output. Kemudian untuk pembacaannya ini pin 5 off karena belum ada inputan. Kemudian ketika ada inputan pin 5 akan on. Oke, ini untuk percobaan 3 dari simulasi input dan output. Jadi di sini
kita menggunakan pin 3 sebagai output dan pin 5 sebagai input. Selanjutnya percobaan ke-4. Nah, di sini menggunakan BWM. Jadi Raspberry Pi outputnya itu bisa berupa signal BWM. Untuk rangkaiannya cuman LED. Nanti dari LED ini kita dapat mengamati bentuk ataupun output dari BWM. Oke, di sini untuk pendeklarasiannya GPIO, kemudian set mode pada mode board, kemudian setupnya menggunakan pin 3 sebagai output, kemudian PWM GPIO.pwm 3 ini pin outputnya, kemudian 2 di sini sebagai frekuensinya. Kemudian PWM start 50 di sini sebagai duty cycle. Kita lihat ke PWM dulu, signal PWM. Jadi duty cycle itu lamanya PWM itu aktif. Kemudian jika frekuensi itu berarti kan rapat renggangnya dari signal PWM. Kemudian untuk simulasinya kita bisa play. Nah, di sini untuk outputnya di pin 3 itu LED-nya akan berkedip-kedip. Untuk mengetahui perbedaan apakah frekuensinya seberapa, kemudian duty cycle-nya berapa, silakan ubah-ubah pada sebelah sini. Di sini untuk frekuensi dan di sini untuk duty cycle. Di sini semisal 1, frekuensinya akan lebih lambat. Kemudian untuk misalkan di sini 10. Nah, di sini kan 10 itu kan lebih sedikit. Berarti kan penyalaannya itu lebih sebentar. Sedangkan semisal di sini 80, waktu penyalaannya itu lebih lama. Cuman frekuensinya itu tetap 1 Hz. Oke, nanti silakan dicoba-coba dan diamati. Nah, mungkin itu dulu untuk praktikum modul 5 SOM kali ini. Untuk tugasnya seperti pada modul, yaitu membuat program GPIO PWM dan input dengan menjalankan pin 3 sebagai output menggunakan PWM, frekuensi 3 Hz dan duty cycle-nya 75%. Lalu jika pin 37 ditekan, maka PWM akan berhenti selama 5 detik. Lalu PWM jalan lagi. Mungkin itu dulu. Selamat belajar, selamat praktikum, dan ini bisa simulasi melalui web. Yang penting ada koneksi internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.